Oke, halo semuanya, ketemu lagi di video review novel dan kali ini aku akan membahas salah satu novel klasik yang kayaknya digadang-gadang sebagai buku yang wajib dibaca minimal sekali seumur hidup. Dan ini juga menjadi salah satu novel klasik yang paling bestseller dan juga memenangkan banyak penghargaan. Jadi di sini sesuai dengan judul dan juga thumbnail, aku akan membahas mengenai To Kill a Mockingbird karyanya Harper Lee. Nah, sebelum videonya dimulai, di sini aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran ini isinya tentang apa, gimana impresiku dan berapa ratingnya, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi novel ini bercerita tentang kehidupan seorang anak perempuan yang namanya itu Jane Lewis, tapi dia ini tuh lebih akrab dipanggil Scott di keluarganya gitu ya. Dia ini tuh hidup di era Amerika pada tahun sekitar 1950-an gitu. Dimana di tahun-tahun itu masih getol-getolnya Amerika melakukan tanda kutip perlakuan khusus kepada ras-ras tertentu, khususnya ras orang kulit hitam. Nah, di sini Jane Lewis itu kayak merasa ada yang salah gitu kan, dan mencoba memahami apa yang terjadi. Lewat kacamata Jane Lewis yang mana pada saat itu masih berusia 8 tahun, kita kayak mulai menuju dibawa ke masa lalu yang mana menegakkan keadilan itu dianggap hal yang salah, sementara berbuat dosa gitulah ya ibaratnya dianggap sebagai kewajaran. Nah, di sini lantas bagaimana Jane Lewis ini menyikapi, terus kemudian kepada siapa dia membagikan pikirannya itu dan apa yang dia lihat, kamu bisa baca sendiri di dalam bukunya. Sekarang di sini aku mau memulai untuk mereview narasinya dulu. Novel ini ditulis dari sudut pandang orang ketiga yang akan berfokus pada Jane Lewis. Seperti yang aku bilang, Jane Lewis ini masih berusia 8 tahun atau sekitar kelas 1 SD gitulah ya. Dan di sini memang mostly-nya itu kita akan melihat bagaimana cara berpikir anak-anak gitu kan. Cuman di sini tuh memang agak membuat Jane Lewis ini tuh dewasa sebelum waktunya karena memang lingkungan tempat dia tinggal ini tuh memang mostly dihuni oleh orang-orang yang sudah tua gitu kan. Mulai dari lelucon klasik mengenai hantu gitu kan. Terus kemudian ada juga kakaknya Jane Lewis yang namanya Jeremy yang jarang akur dengan dirinya gitu kan. Terus kemudian bagaimana pandangan Jane Lewis terhadap asisten rumah tangga yang somehow dia itu nggak suka karena dia tuh cukup pilih kasih dengan dirinya dan juga dengan kakaknya gitu. Jadi ya kayak semacam pandangan anak kecil pada umumnya gitulah ya. Meskipun diceritakan dari sudut pandangnya Jane Lewis yang mana memang pada saat itu masih kelas 1 SD, kita bisa tahu betul gimana dan apa yang dirasakan si Jane Lewis ini di beberapa kondisi tertentu. Bagaimana dia ini tuh sering banget dianggap sepele bahkan oleh keluarga besarnya sendiri. Terus kemudian bagaimana dia ini tuh sering dianggap anak yang tidak mematuhi aturan yang mana itu dilontarkan oleh gurunya sendiri. Ya hal-hal seputar itulah. Sekarang untuk alurnya di sini itu bergerak maju dengan alur yang lumayan lambat sebenarnya sih ya. Layaknya novel klasik kebanyakan di mana untuk menjelaskan satu peristiwa itu butuh pemahaman yang tinggi, diksi yang super next level gitulah ya. Novel ini juga nggak lepas dari hal itu. Apalagi ditambah dengan konflik yang sedang dialami oleh tokoh-tokoh di sini. Nah, ngomongin konflik di sini itu konfliknya bener-bener berlayer-layer alias banyak pakai banget. Dan bisa aku bilang konfliknya itu adalah gambaran keadaan sosial yang pernah atau kayaknya mungkin sampai sekarang masih terjadi sih di Amerika ya. Ya ini kalau bisa kalau bisa aku terka-terka aja sih ya. Lewat alur ceritanya itu kita kayak seolah mendapatkan penulis itu ingin menjabarkan lebih banyak lagi keadaan-keadaan yang memang memanas di tahun 50-an itu. Sekarang untuk tokoh-tokoh di sini itu ada banyak banget. Tadi aku bilang kalau Jane Lewis ini masih berusia 8 tahun yang mana dia ini kayak aktif-aktifnya mencari semacam kayak mencari jawaban gitu. Karena dia ini kan memang penuh tanda tanya lah ya, karena dia tuh melihat sendiri bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya itu, otomatis dia tuh penasaran gitu kan, ini kenapa, itu apa gitu.
Ya benar-benar untuk anak seukuran Jean Louis sebenarnya sih ya menurutku dia ini punya daya nalar yang cukup mengagumkan. Apalagi di beberapa kesempatan itu dia sama ayahnya cukup sering sekali bertukar pikiran di malam hari. Jadi kayak mulai bertanya-tanya tentang hal-hal yang seharusnya nggak ditanyakan oleh anak kelas 1 SD atau mungkin seharusnya belum diketahui oleh mereka gitu kan. Apalagi ini menyangkut tentang isu sosial yang mana cukup ekstrim ya kalau bisa gue bilang. Sekarang aku mau membahas tentang hal apa saja yang aku suka dari novel ini. Yang pertama tentu saja dengan bagaimana penulisnya sukses membawakan isu sosial seputar diskriminasi ras yang cukup kental. Kayaknya bahkan ini jadi main topik di novel ini. Dan hal ini tuh direpresentasikan dari pekerjaan ayahnya Jean Louis yang mana adalah seorang pengacara. Dan jadi ceritanya di sini tuh si ayahnya ini juga membela seorang ras kulit hitam gitu kan. Tapi ternyata kayak apa ya, ayahnya ini kayak didiskriminasi juga, kayak dijauhin semua orang dan diledek-ledekin lah. Padahal ayahnya ini tuh bersaksi kalau memang orang itu nggak bersalah. Cuman karena kulitnya aja gitu. Jadi orang itu dianggap jahat, bersalah dan yang semacamnya. Terus kemudian di sini aku juga suka bagaimana penulisnya itu menggunakan POV dari anak kecil berusia 8 tahun. Tapi di sini jangan berharap yang kayak kita membaca buku middle grade itu ya, kayak wah keren, dunia tampak berwarna-warni gitu ya. Karena menurut aku meskipun pakai POV anak kecil, kita itu nggak mengikuti langsung dari POV orang pertama kan, karena di sini tuh ada POV pakai orang ketiga, kita otomatis mengikuti juga kisah dari narator, yang mana naratornya inilah yang akan membawakan unsur klasik terus membawakan unsur hukum ya. Jangan salah, karena di sini memang karena si ayahnya Jean Louis ini berprofesi sebagai pengacara, otomatis kita akan mengikuti narasi-narasi yang berkaitan dengan hukum lah, terus kemudian bagaimana kondisi Amerika pada saat itu. Apalagi kalian tahu kan Amerika itu hukumnya kayak gimana. Jadi ya benar-benar ribet. Apalagi di sini membahas tentang ras-ras kulit yang berbeda gitu kan. Jadi makanya semakin ribet lagi. Jadi tidak bisa meremehkan banget lah meskipun ini tuh dari POV anak kelas 1 SD alias dari 8 tahun. Ya, aku sendiri juga cukup membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk mengerti dan memahami situasi yang ada. Terlebih di sini penulis itu pintar banget merenggut emosi pembaca yang rasa-rasanya itu kayak diaduk-aduk banget lah. Apalagi di sini tuh ada narasi-narasi yang menunjukkan kalau si Jean Louis ini tuh kayak disalahkan atau yang semacamnya lah, yang bikin aku kayak dongkol sendiri gitu. Sementara untuk hal yang aku kurang suka, ini kayaknya terletak di alurnya aja sih, yang menurut aku terlalu lamban. Jadi sometimes aku tuh merasa novel ini tidak mempunyai poin yang berarti banget gitu, paham gak sih? Dan kayak nggak merasa apa ya, ketika kita membaca sampai selesai, ketika kita sudah menyelesaikan buku ini tuh kayak nggak ada perasaan yang puas gitu. Kayak menemukan jawaban yang selama ini kita cari-cari tuh nggak ada di dalam novel ini. Jadi pure konfliknya hanya ada di bagian pertengahan lah bisa aku bilang. Yang memang semakin kayak apa ya, mungkin ketika kita sudah membaca satu bagian nanti ada konflik lagi kayak ditempel gitu loh, kayak saling menempel tapi nggak ada penyelesaiannya untuk masing-masing. Jadi dibiarin menghilang sendiri gitu, paham gak sih? Jadi kayak berlayer-layer aja, paham gak sih? Bahkan konflik utamanya menurut aku itu kayak belum terselesaikan secara sempurna. Jadi kayak ya udah ditinggalin aja gitu. Dan ini adalah poin terakhir, yaitu rating. Aku sendiri ngasih ratingnya tuh 4 bintang. Dan aku sendiri sebenarnya udah pernah membaca buku keduanya, yaitu Ghosted a Watchman di tahun 2020. Jadi aku membaca buku keduanya dulu. Ya karena emang waktu itu diskonan gitu kan. Dan aku nggak ngerti sama sekali apa yang dibahas di buku keduanya itu. Tapi kalau disuruh membandingkan, aku lebih memilih ini sih, To Kill a Mockingbird ini, karena dia memang lebih ngena lah. Menurut aku dia tuh isu sosialnya benar-benar melekat. Dan juga bagaimana pandangan atau mungkin perasaan anak kecil yang mencoba untuk memahami situasi kondisi di sekitarnya itu benar-benar menurut aku cukup bikin salut gitulah ya. Karena orang-orang di sekitarnya tuh kayak bener-bener gak ada yang mengerti perasaannya si Jean Louis ini, yang selalu disalahkan dan yang selalu diabaikan dan semacamnya. Jadi kalau untuk tagline novel yang harus dibaca sekali seumur hidup,
aku setuju-setuju aja sih. Jadi kamu juga kayaknya bolehlah untuk coba baca novel yang satu ini. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai To Kill a Mockingbird karyanya Harper Lee. Mungkin ini agak sedikit susah sebenarnya sih dicarinya ya. Kamu mungkin bisa coba cari di Google Play Books mungkin, atau di iPusnas, atau kalau di Oren itu sebenarnya masih ada sih, cuman hati-hati aja lah ya. Atau mungkin kalian bisa bermain-main ke perpustakaan kota, sekolah, kampus, dan yang lain-lainnya, karena emang ini langka banget sih. Oke, kayaknya segitu aja untuk review aku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan yang sudah menyimak. Aku akhiri dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.